Guys, buat cewek-cewek yang suka nge-mall sendirian, hati-hati ya, hati-hati. Aku mau share pengalaman aku kena scam tadi di mall Senayan City. Jadi tadi aku baru nyampe, terus dengan posisi yang aku lagi lapar banget, mau cari makan, tiba-tiba disamperin dengan 2 orang yang ngakunya anak kuliahan. Nah tadinya aku pikir sales atau apa mau nawarin apapun, jadi aku bener-bener langsung nolak aja kayak enggak kak makasih. Tiba-tiba dia tuh kayak yang begging gitu, kayak gini, kak tolongin dong kak, 30 detik aja kak, aku ada tugas kuliah 30 detik aja kak. Nah karena aku kasihan, aku ya udahlah, aku mau nolongin dia. Aku bilang 30 detik ya, aku tekenin lagi 30 detik ya. BTW penampilan mereka ini rapih banget loh, tapi mereka ini sangat-sangat tricky. Yang namanya penipu ya, pasti pintar banget. Terkesan kayak, kita tuh kayak terkesan terhipnotis. Bukan soal gaib ya, lebih ke mereka tuh pintar memainkan situasi. Bener-bener tricky banget. Nah jadi mereka itu ngejelasin tugas kuliahnya ke aku, tapi tuh kayak nggak jelas, bener-bener nggak jelas. Nah karena kita buru-buru, aku tuh jadi kayak aku tuh sempat nanya sih, bukan malah sempat nanya kayak gimana, maksudnya gimana gitu. Aku nanya berulang, tapi tetap tidak jelas. Penjelasan mereka tuh sangat tidak masuk logika lah. Nah intinya gimana caranya mereka tuh akan bikin kita transfer mereka. Intinya mereka bilang mereka tuh mau jual masker per pack tuh 200.000, nanti uangnya akan disumbangin untuk anak-anak yang terkena cancer di kayak panti-panti asuhan gitu. Nah ya udah kan, aku ngerasa kayak udahlah nggak apa-apa, aku bantuin nih. Aku belilah 1 masker ini dengan seharga 200.000 yang isinya 5 masker. Ya masker ini masker atau kan masker medis. Biasanya kan kita kalau abis donasi ya, hati kita tuh kayak senang gitu. Ini kok aku kayak ngerasa, kok kayak aneh ya, kayak ada something off deh di mereka ini. Tapi cara mereka tuh maksa banget, sampai aku disuruh, kak borong dong 18 pack, which is aku harus transfer mereka tuh 3 jutaan lebih. Alasannya biar kita cepet pulang. Pokoknya donasinya tuh kayak maksa banget, bener-bener tricky banget dan maksa banget. Akhirnya aku samperin suamiku, terus aku cerita. Terus suamiku bilang, fix ini penipuan. Dan aku baru ngeh ternyata mereka itu ilegal. Dan tidak ada izin, bahkan bootnya juga tidak ada. Jadi kalau misalnya donasi-donasi di mall itu, biasanya kalau yang ada izin tuh pasti ada boot. Dan kalaupun mereka mau mingle, itu mereka tidak boleh jauh-jauh dari bootnya, maksimal 5 meter. Gak boleh lebih dari itu. Nah kalau mereka yang scammer ini, mereka tuh kayak random aja, gak tahu dari mana. Pas aku cek, beneran loh gak ada bootnya, dan dicari lagi tuh udah gak ada. Alhasil kita lapor ke security-nya. Pas lapor ke security, ternyata beneran aja dong. Mereka bener-bener scamming. Maksud aku kayak, kok tega ya nipu tapi bawa anak-anak cancer. Nah itu kelihatan banget petugas dan security mallnya itu kesel semua. Alhasil bener-bener dicatat ciri-cirinya, terus dicarilah berpencar. Karena memang bikin pengunjung Senayan City nggak nyaman. Terus ada salah satu petugas ngomong, kak mereka ini memang udah viral di mana-mana. Mereka itu memang banyak banget korbannya gitu, memang nipu. Jadi banyak yang kena kayak di mall-mall besar, contohnya kayak Pacific Place, GI, PS. Mereka tuh memang menargetkan kayak mall-mall menengah ke atas. Pas aku cek di sosmed, ternyata banyak banget yang speak up, banyak banget yang udah kena jadi korbannya. Ada yang kena seharga 100.000 masker ini, ada yang kenanya dapatnya sabun seharga 100-200.000. Sebenarnya kita nggak apa-apa ya kalau memang mereka untuk donasinya beneran untuk anak cancer, tapi ternyata enggak, mereka itu memang scammer. Suami aku sampai kaget, kok aku bisa kena? Padahal aku tuh orangnya sangat hati-hati. Nah poinnya adalah kita yang sering hati-hati aja nih bisa kena. Karena mereka itu bener-bener sangat-sangat tricky. Jadi hati-hati ya buat kalian cewek-cewek yang suka nge-mall sendiri.